Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada sukacita sore ini? Amin. Coba beri senyum yang terbaik buat temanmu yang ada di sebelah. Kasih senyum yang terbaik. Mungkin sepanjang hari ini dia belum dapat senyuman yang terbaik. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya senang sekali untuk bisa ada lagi di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang ini adalah kelanjutan daripada dua seminar yang lalu yang saya sudah bahas tentang bahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu yang ingin saya angkat pada hari ini, dan ini merupakan bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, saya sudah berbicara tentang dasar Alkitabiah. Kenapa kita percaya ada bahasa roh, ya? Kemudian kita sudah bicara tentang apa yang terjadi dalam gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan apa yang terjadi dalam sepanjang sejarah gereja. Ya, karena orang menganggap bahwa seolah-olah bahasa roh itu sudah tidak ada lagi, ya, dari gereja mula-mula. Padahal faktanya di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu Roh Kudus terus bekerja, ya. Roh Kudus terus bekerja dan masih terus bekerja sampai saat ini. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang yang saya berikan judul polemik bahasa roh di gereja Korintus sampai gereja masa kini dalam pujian penyembahan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa saya sebut polemik? Ya, kalau kita lihat di dalam kamus, polemik itu adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan di YouTube, kalau saudara search di YouTube, saudara akan menemukan bahwa ada pendeta-pendeta, ini ada pendeta besar, ya, pendeta senior yang sangat pandai berkata bahwa orang yang berbahasa roh itu kerasukan setan, ya. Orang yang berbahasa roh itu bukan datang dari Tuhan, itu datang dari setan. Nah, kita sebagai orang Pentakosta, sebenarnya kita tidak perlu terpengaruh dengan semua itu, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita percayai, apa yang kita terima dalam gereja kita, harus kita pertanggungjawabkan. Jangan bilang, oh, yang penting imani saja, ya. Bahkan kalau saudara lihat juga ada saya lihat di YouTube juga, Mel Ato sendiri menanggapi tentang bahasa roh, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, memang ini adalah bahasa roh ini adalah sesuatu yang kita alami, kita terima, tapi terbuka aja, banyak kali kita hanya terima dengan iman saja, ya. Ya, karena gembala atau pendeta berbahasa roh, ya, kita juga bahasa roh. Kita tidak tahu apakah ini benar, apakah ini betul-betul ada dasarnya, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, serangan terhadap bahasa roh itu di Alkitab itu mereka mulai membangun, itu mulai dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, secara khusus pasal 12 dan pasal 14. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita belajar dulu dari Korintus supaya kita lihat kenapa, ya, Paulus di dalam surat Korintus itu dengan jelas dia sepertinya melarang kita berbahasa roh di depan umum dan sebagainya, karena ini masih terbuka aja, masih menjadi polemik, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap saya bisa dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa belajar bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang atau bisa ditambahkan oleh Mami atau Ibu Pendeta Siane bisa tambahkan, kita saling melengkapi. Atau saudara tahu sesuatu, tidak apa-apa,
Kita saling melengkapi karena kita semua sedang belajar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mulai dulu dengan polemik di gereja Korintus, ya. Kenapa seolah-olah Paulus sepertinya melarang bahasa roh di depan umum di jemaat Korintus? Ada apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus? Padahal kalau kita meneliti dengan baik kitab surat Korintus, kita akan tahu bahwa jemaat itu adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang penuh dengan karunia-karunia roh yang luar biasa. Tapi di situ Paulus cukup keras. Oleh karena itu mari kita akan lihat polemik di gereja Korintus. Yang pertama, latar belakang masalah di Korintus. Ya, kenapa Paulus seperti keras kepada jemaat di Korintus? Kenapa? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, karena sekalipun ada karunia-karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada jemaat di Korintus, termasuk berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara, ternyata di jemaat Korintus itu ada dosa yang luar biasa. Ada dosa, saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-1. 1 Korintus 5 ayat yang ke-1. Di situ Paulus dalam dalam pasal-pasal sebelumnya dia memuji jemaat Korintus. Adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi dalam pasal 5 dia mulai menegur mereka. Dia mengatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi kenapa Bapak Ibu? Mereka begitu luar biasa di ibadah, berbahasa roh luar biasa, bernubuat, banyak karunia, ada manifestasi karunia, tapi mereka masih hidup di dalam dosa. Nah, ini yang Paulus tidak mau. Dia menegur mereka karena ada masalah yang serius. Dia tidak ingin hanya mereka begitu menonjol di dalam karunia roh, ya, secara khusus karunia berbahasa roh, tetapi mereka terus hidup di dalam dosa. Nah, ini dosa yang luar biasa. Karena bayangkan di sini dengan jelas dikatakan bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Dan Paulus mengecami, Paulus memperingatkan ini. Itu sebabnya dalam pasal-pasal sebelumnya dia keras soal karunia-karunia roh. Secara khusus karunia bahasa roh. Jadi dia mau supaya mereka betul-betul hidup dalam pertobatan, tidak hanya karunia tapi buah roh. Ya. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, adanya penonjolan karunia. Ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 5 juga ayat 2, di situ Paulus berkata begini, 1 Korintus 5 ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Jadi kenapa Paulus ingin menyeimbangkan, ya, karunia bahasa roh dengan karunia yang lain? Karena ada penonjolan. Itu sebabnya gereja kita, saat khusus gereja-gereja Pentakosta karismatik, sangat terbuka dengan bahasa roh. Karena kita tahu itu datang dari Tuhan. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Karena ada orang-orang yang, maaf dalam tanda kutip, mereka sekarang bukan, kalau zaman sekarang tidak ada itu istilah lagi, tapi seingat saya zaman saya itu masih ada itu istilah MPO, mencari perhatian orang. Nah, kadang-kadang dalam gereja pun orang ingin kelihatan menonjol, kelihatan rohani. Dan karena ada dalam gereja ada karunia berbahasa roh, dan dia merasa dia punya itu, dia mulai berbahasa roh, ya, mencari perhatian.
Nah kita nanti di belakang kalau kita akan bahas. Tetapi ini yang Paulus tidak setuju. Itu sebabnya jangan saudara berpikir, oh Paulus sama sekali melarang orang berbahasa roh di depan umum. Nanti kita akan lihat bahwa Paulus sebenarnya tidak melarang. Ya. Tapi dia mau supaya ada keseimbangan. Dia mau supaya teratur. Teratur dalam tanda kutip. Ya, nanti kita akan belajar. Ya. Dia mau supaya benar-benar tidak ada orang yang sombong dengan karunia apapun. Ya. Dan saya melihat bahwa gampang untuk orang sombong juga didirikan dalam karunia bahasa roh. Karena kalau dia punya bahasa roh kelihatan lebih besar, dia rasa dia lebih rohani. Ya, lalu lebih panjang. Nah ini kan perlu kita nanti di bawah juga saya berbicara tentang kenapa ya di dalam jemaat itu ada gembala sidang, karena gembala sidang punya tugas dengan karunia membedakan roh, bisa membedakan ini datang dari Tuhan atau tidak, ya termasuk bahasa roh, ya karena memang nanti juga di bawah ya nanti sebentar juga saya akan berbicara tentang apa tahu setan juga bisa memberikan bahasa roh, bisa, ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai? Nanti kita akan lihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dua alasan ini sehingga Paulus di dalam surat 1 Korintus dia cukup tegas dengan persoalan bahasa roh. Karena dia mau supaya jemaat itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan teristimewa jemaat itu terus bertumbuh menjadi berkat besar bagi banyak orang. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikut yang kita perlu pelajari adalah apa yang menjadi polemik di jemaat Korintus. Ya, polemik yang terjadi di jemaat Korintus. Yang pertama, saudara-saudara, itu bahasa roh digunakan dengan tidak tertib. Ya, digunakan dengan tidak tertib. Perhatikan 1 Korintus 14, kita lihat, ya, supaya kita bicara sesuatu punya dasar Alkitabnya, ya. Nah, Paulus mau supaya mereka menjalankan karunia bahasa roh dengan tertib. Yang pertama, ya 1 Korintus 14 ayat 33, coba kita perhatikan 1 Korintus 14 ayat 33, nanti kita lompat ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 33, kita lompat 40. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, tetapi segala sesuatu, mungkin itu ayat 40 ya, kita lompat ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di sini Paulus berbicara tentang situasi di jemaat Korintus, ibadah-ibadah di dalam jemaat Korintus. Dia melihat bahwa apa yang terjadi adalah terjadi kekacauan, dan dia bilang Allah tidak menghendaki kekacauan. Saya coba untuk melihat di dalam bahasa asli, bahasa Yunani. Kekacauan itu berasal dari kata Yunani akatastasea. Akatastasea ini secara halus itu berbicara tentang ketidakstabilan. Ya, ibadah mereka tidak stabil, ya. Harusnya stabil. Nanti kita akan lihat pengertian yang lain. Tetapi di sini akatastasea ini adalah ketidakstabilan. Yang kedua adalah keadaan tidak teratur. Sekali lagi, kita orang Pentakosta sangat terbuka, dan saya setuju karena saya mengalami itu. Kebangunan rohani di sekolah di Malang, kebangunan rohani di sekolah di Ambon, ya. Memang kalau orang dunia mungkin menganggap kacau, ya. Karena orang menari-nari di dalam roh, ya. Tetapi yang luar biasa, tidak ada yang baku tabrak, ya. Bahkan kursi saja mereka tidak tabrak. Mereka menari, ya, melompat-lompat, ya, mereka jatuh di dalam roh. Saya melihat itu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita
oh mesti begini, mesti begini. Sebenarnya, sekali lagi, sebenarnya Paulus lihat di jemaat Korintus itu memang terjadi kekacauan. Ya, karena itu. Karena tidak, yang tadi saya bilang, tidak teratur. Ya. Nah, hal-hal seperti begini kalau kita sebagai pemimpin tidak menangani Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini arti lain dari akatastasea itu adalah kebingungan. Ya, orang bisa bingung. Ini dari Roh Kudus apa dari daging? Ya. Nah, memang untuk menilai sesuatu datang dari Tuhan itu Alkitab mengajak kita untuk melihat buahnya. Ya. Apa buah dari kebangunan rohani? Apa buah dari lawatan Tuhan itu? Apa buah dari orang yang dilawan Tuhan? Ya. Ini penting. Karena kadang-kadang kita punya karunia, tapi kita tidak punya buah. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi saya terus akan menyinggung ini, saudara. Tetapi kembali, Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah tidak menghendaki kebingungan. Ya, Allah menghendaki ada damai sejahtera dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Jadi Paulus dengan jelas mengingatkan kita tentang prinsip ini. Nah, ada yang berikut lagi dari kata-kata yang di dalam ayat 40. Ada kata sopan. Apa maksud dengan sopan? Ya, sopan itu berasal dari kata Yunani Yoskai monose. Yoskai monose itu dengan cara yang pantas. Ya, itu sebabnya seingat saya baik waktu saya ada di Malang maupun ada di Ambon, waktu Roh Kudus kerja, kami sebagai dosen kami tidak tutup mata. Roh Kudus kerja kami, tugas kami sebagai dosen adalah memperhatikan, mengawasi, mengontrol, bukan mengontrol kudus, mengontrol manifestasi dari pekerjaan roh. Ya, karena ada kejadian-kejadian di mana orang Roh Kudus kerja mulai laki-laki mulai dipolo perempuan. Nah, kalau itu sudah terjadi, ini tidak benar, ini tidak sopan. Ya, ini tidak sopan. Tidak sampai kepada hal yang lain, tapi kalau sudah sampai seperti begitu, tidak boleh. Ya, kita punya tugas supaya tetap ada kesopanan di dalam pekerjaan roh. Nanti kita akan lihat juga, ya, apakah tadi yang saya bilang, apakah dalam pekerjaan roh bisa ada pekerjaan setan? Bisa, ya, bisa. Jadi tetap harus diawasi, dikontrol, ya. Bukan. Nah, ini bahayanya kita. Oh, ini karena saya dapat dari Tuhan, jadi tidak boleh larang. Nah, kita punya standar Alkitab. Kita punya standar moral. Jadi mau bilang datang dari Tuhan, kalau suruh baku polo laki-laki perempuan itu tidak betul. Ya. Jadi mari kita lihat bahwa pekerjaan roh dapat terjadi dalam kehidupan kita, gereja kita, jemaat kita, tetapi juga nasihat Paulus ini penting. Kemudian ada kata di sini sopan dan teratur. Kata teratur itu berasal dari kata taksis. Taksis itu bisa diterjemahkan, ya, teratur bisa diterjemahkan tertib. Tapi ada satu kata bahasa Inggris yang saya suka, ya, waktu saya coba untuk meneliti, yaitu dari kata bahasa Inggris arrangement. Ya, kalau saudara, saya juga tidak pandai musik, tapi orang musik tahu. Kalau suatu musik, lagu dan permainan musik di aransemen dengan baik, itu menjadi indah, saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi harusnya ibadah kita, sekali lagi saya tidak anti dengan orang jatuh, karena saya lihat, saudara, dan saya lihat buahnya. Ya, jadi bukan sekedar lihat. Yang saya tadi bilang, orang jatuh, orang bergulung-gulung, memang kadang-kadang untuk apa sih? Ya, memang ini perlu dijelaskan. Ada yang memberi penjelasan seperti begini.
kita ini kan terbatas, manusia ini terbatas. Begitu Roh Kudus, Roh Allah yang begitu besar, dahsyat, luar biasa turun atas kehidupan kita, reaksi kita bermacam-macam. Ya, karena seperti tubuh menerima, seperti gambaran sederhana orang karena strong yang dengan kekuatan yang besar. Ya, sekali lagi tapi yang sopan, ya, sopan, yang baik, ya, dan mengalir begitu indah. Tadi saya bilang kenapa saya tidak melihat itu sesuatu yang tidak baik, karena waktu Roh Kudus kerja seperti di Ambon, itu kemudian hari berikut itu terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan. Saudara, ini sekolah teologi ya, saya baru lihat di Ambon. Itu dapur ditutup karena semua mahasiswa bertobat dalam tanda kutip. Semua doa puasa, cari Tuhan. Kelas-kelas kami tidak bisa jalankan begitu. Masuk kelas mau mengajar, mengangkat satu pujian, Roh Kudus sudah lawat. Semua orang dipenuhi. Oh ya, kami tidak bisa mengajar, cuma menyembah saja. Dan dia transfer karena sekolah kami di Ambon 2 lantai, dari lantai bawah ditransfer ke lantai atas. Akhirnya semua kelas tidak bisa mengajar. Roh Kudus kerja siang malam, mahasiswa di asrama mereka hanya doa, menyanyi, menyembah sampai pagi-pagi. Ya, itu kami di Ambon ada bukit doa tiap hari penuh dengan terjadi kebangunan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi tidak hanya sekedar manifestasi. Kita tidak cari manifestasi, kita cari pertobatan, perubahan, ya, pemulihan. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita sadar bahwa Tuhan mau supaya kita dalam pekerjaan roh, secara khusus bahasa roh, digunakan dengan baik, digunakan dengan tertib, ya, digunakan. Dan ada Mami sebagai gembala, ada Ibu Siane di sini untuk mengontrol, ya, dan saya percaya itu yang Tuhan inginkan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, adalah apa yang terjadi di Korintus adalah bahasa roh menjadi batu sandungan. Ya, ini perlu. Ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 23, 1 Korintus 14 ayat 23 di situ dikatakan, 1 Korintus 14 ayat 23, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi Paulus cukup keras, saudara-saudara. Ya. Nah, kenapa? Sekali lagi harus ingat tadi latar belakang. Karena ada penonjolan karunia. Tapi kalau tidak ada penonjolan karunia, orang hanya berbahasa roh, menyembah Tuhan, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mulai ada penonjolan karunia, ya, saya kadang-kadang maaf ya, saya tidak apa ya, saya tiap dapat dikatakan tiap doa bahasa roh, ya. Tapi kadang-kadang saya kurang setuju kalau orang berbahasa roh sampai saya tidak tahu orang istilah orang Halmera, sampai di lidahnya mau keluar, nggak usah, ya. Karena bahasa tidak selalu harus dengan tenaga dalam. Yang penting saudara menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya. Karena saya percaya kalau sudah berteriak-teriak terlalu berlebihan, bagi saya bisa saja ini penonjolan diri. Jangan menghakimi. Tetapi tidak usah yang terlalu dalam tanda kutip sampai kelihatan kita yang ini Paulus yang bilang, nanti orang dia dengar, orang lihat, orang baru masuk dalam ibadah kita dan macam dosa gila apa? Ya, ini penting sudah. Kenapa? Karena memang ini harus diperhatikan. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau ini tidak diperhatikan, ini bisa menjadi batu sandungan. Ya, bukan berarti kita harus menyesuaikan dengan orang luar, tidak. Tetapi sebagai apa yang kita pelajari, kita harus teratur, tertib, sopan. Ada sesuatu yang mengalir begitu indah.
Ya, sehingga orang yang baru datang, karena begini, bagi saya tujuan kita gereja itu memenangkan jiwa, betul? Amin. Nah kalau orang yang orang yang tidak biasa, tidak pernah tahu, masuk, pasti kan dia tanda tanya. Tapi kalau sesuatu yang mungkin orang Pentakosta begitu ya, apa-apa. Tapi kalau dia anggap orang gila, ini kan repot. Nah harusnya mungkin dia bisa diselamatkan, tapi karena kita tidak menguasai diri, kita tidak mengontrol, akhirnya kita menjadi batu sandungan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata gila yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah mahenomahe. Ya, mahenomahe itu adalah dari orang yang berbicara sedemikian rupa sehingga dia tampaknya tidak waras. Jadi bukan suatu pembicaraan. Kan tadi kita belajar selama ini kan bahasa bahasa. 1 Korintus Kisah Para Rasul pasal 2 kan itu bahasa yang juga ada di tengah-tengah dunia. Artinya menyampaikan, berbicara dalam bahasa tersebut, atau juga bahasa yang mungkin nanti kita akan lihat bahwa ada yang Paulus bersebut sebagai bahasa malaikat, ya, adalah bahasa yang hanya Allah yang mengerti. Tetapi namanya bahasa itu harusnya disampaikan dengan baik supaya menjadi berkat, dan kita tidak menjadi batu sandungan buat orang yang mau diselamatkan, buat orang yang datang mungkin pertama kali masuk ke gereja kita. Mereka melihat bahwa mungkin mereka berbahasa tapi indah, enak, ya. Nah, prinsip tentang batu sandungan ini penting. Orang lain kalau orang lain anggap saya batu sandungan, tidak peduli. Itu tidak boleh. Kalau saudara baca Alkitab dengan baik, Paulus sangat cukup banyak berbicara tentang itu. Waktu dia bicara tentang makanan, ya, yang bisa menjadi makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan bisa menjadi batu sandungan, Paulus cukup keras di dalam 1 Korintus 8 ayat 13. Coba ada satu, tolong baca 1 Korintus 8 ayat 13. Ini hanya makanan, bukan halal rohani saja. Ya, 1 Korintus 8 ayat 13. Coba satu orang tolong baca. Boleh berdiri. Mari. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya sudah, perhatikan. Bukan dia dengan jelas dia menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, yang kita pikirkan bukan diri kita. Yang kita pikirkan adalah orang lain. Sampai kepada dalam ibadah kita, dalam menjalankan karunia-karunia kita, kita pun harus belajar untuk berusaha dengan pertolongan Tuhan supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Itu sebabnya Paulus menasihati kita supaya kita gunakan bahasa roh dengan baik, ya. Nah ini menjadi nasihat yang baik bagi kita. Nah yang berikut saudara-saudara, bagaimana nasihat Paulus soal bahasa roh? Ya, tadi itu hal-hal yang dapat dikatakan negatif, ya. Tapi kalau kita perhatikan dalam Korintus juga, Paulus berbicara tentang penggunaan bahasa roh. Nasihat Paulus dalam penggunaan bahasa roh. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus berkata bahwa jangan melarang orang berbahasa roh. Jangan melarang orang berbahasa roh. Coba satu orang baca dalam 1 Korintus 14 ayat 39. 1 Korintus 14 ayat 39. 1 Korintus 14 ayat 39. Boleh tolong ada yang boleh baca? Ayat 39. Karena itu, saudaraku, usahakanlah dirimu memperoleh karunia untuk perempuan, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh.
Ya. Yes. Paulus dengan jelas, kalau saudara perhatikan bahwa dalam Korintus itu Paulus tidak melarang orang berbahasa roh. Ya. Dan dia menasihati kita, saudara-saudara, kita juga tidak boleh melarang. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang melarang berbahasa roh atau orang yang menuduh kita berbahasa roh itu dari setan, dari iblis, harusnya mereka baca ayat ini. Karena Paulus dengan jelas berbicara bahwa jangan melarang orang untuk berbahasa roh. Karena itu karunia. Saya sudah tunjukkan kepada saudara di materi yang lalu bahwa saya percaya Yesus menganggap bahasa roh itu penting sampai di dalam, karena kalau kita lihat amanat agung itu bukan saja Matius 28 ayat 19-20, tapi juga di dalam Markus 16 itu juga adalah bagian lain dari amanat agung. Itu dengan jelas Yesus berkata bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Artinya Yesus sedang berbicara bahwa gereja ke depan itu akan mengalami bahasa roh. Dan Paulus dalam surat Korintus dengan jelas dia berkata bahwa jangan melarang. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara, kata melarang itu berasal dari bahasa Yunani koloo. Ya, koloo itu adalah bukan saja melarang, menghalangi, mencegah, menahan. Tidak boleh. Ya. Itu sebabnya kalau saudara dipenuhi roh, jangan tahan untuk bicara bahasa roh. Jangan tunggu. Nah ini repot. Bahasa roh, kalau saudara sudah dipenuhi roh dan berbahasa roh, mungkin beberapa tahun yang lalu, jangan saudara tunggu dulu. Beda nanti kalau ada KKR dulu kita kasih hadirat Tuhan mau kita bahasa roh. Saudara harus mulai belajar untuk bertindak dengan iman. Ya, kalau saudara sudah berbahasa roh, ya, karena kepenuhan roh itu bukan perasaan. Kepenuhan roh itu sudah dilawat Tuhan. Karena itu saudara ada di dalam hadirat Tuhan, saudara tidak boleh menahan. Kalau saudara sudah berbicara dengan bahasa roh, berbicara. Ya. Dan kita sebagai pemimpin atau pendeta jangan larang orang berbahasa roh. Nanti kita akan lihat bahwa ada titik tertentu kita harus larang. Titik seperti mana? Titik kalau sudah mengganggu, contohnya pendeta atau gembala sudah khotbah, kalau saudara bahasa roh terus, itu tidak datang dari Tuhan. Karena pekerjaan roh untuk saudara berbahasa roh untuk ditafsirkan, ya, itu harusnya waktu penyembahan. Karena waktu pemberitaan firman Tuhan itu sudah waktunya ini diberitakan. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa itu kaku sampai tidak boleh. Tetapi kalau itu mengganggu orang mendengarkan firman Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan. Jadi Paulus dengan jelas menasihati kita untuk jangan melarang. Ya. Karena sebenarnya kita juga tidak tahu, ya, apa yang sedang Tuhan kerjakan lewat orang ini, apa yang Tuhan mau sampaikan lewat orang ini, atau apa yang sedang Tuhan sedang kerja lewat orang itu. Kemudian yang kedua, saudara tahu bahwa ini luar biasa. Seringkali orang melihat 1 Korintus 12 pasal 12 dan 14 sebagai larangan. Padahal kalau saudara perhatikan itu yang kedua adalah Paulus berharap kamu semua, atau aku berharap kamu semua berbahasa roh. Ya. Paulus berharap itu. Dan harusnya itu menjadi harapan kita semua. Amin. Ya. Kalau saudara belum berbahasa, saudara harus berharap. Paulus bilang begitu. Perhatikan dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Memang adalah kelanjutan dari ayat ini. Tetapi memang dia bicara tentang pentingnya dalam pertemuan jemaat atau dalam ibadah itu berbuat lebih penting. Tapi kalimat Paulus itu menunjukkan bahwa dia mengharapkan
bahasa roh. Jadi artinya saudara jangan berkata saya mungkin saya tidak ada karunia itu. Nanti kita akan lihat ya untuk lebih jelas sebentar. Tetapi intinya saudara-saudara bahwa Paulus menyadari bahwa bahasa roh itu begitu penting. Bahkan di dalam ayat lain 1 Korintus 14 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 18, perhatikan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya Paulus orang Korintus yang sudah begitu menonjolkan karunia bahasa roh saja, Paulus bilang dia berkata-kata bahasa roh lebih ya daripada kamu semua. Artinya dalam kehidupan Paulus, kehidupan doa, kehidupan penyembahan Paulus, dia betul-betul hidup dengan penyembahan kepada Tuhan dan menyembah dalam roh, berbahasa roh. Jadi artinya saudara-saudara, di sini kita belajar satu kebenaran bahwa bahasa roh itu harus terus kita bertumbuh di dalam. Kita harus terus terbuka untuk pekerjaan roh sehingga kita makin lama makin bertumbuh. Nah, karena disebut bahasa roh, Bapak Ibu Saudara, bahasa itu kan banyak kan? Nanti kita akan lihat kenapa orang hanya 1-2 kata, tapi bahasa namanya bahasa itu kan banyak, kata-katanya banyak. Artinya saya dan saudara jangan berhenti hanya di dalam 1-2 kata. Terus menyembah, terus hidup dalam roh, terus berbahasa roh, dalam doa pribadi, dalam persekutuan. Sehingga makin lama, ya bahasa roh saudara makin berkembang, makin bertumbuh, makin berkembang. Dan ketiga saudara, Paulus berbicara, memang ini bicara tentang kasih, tapi saya percaya karunia roh itu harus diusahakan. Ada orang yang bilang, tidak perlu mengusahakan. Ini saya enggak. Alkitab dengan jelas. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. 1 Korintus 12 ayat 31. Di situ dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Memang pasal 13 Paulus bicara tentang kasih, jalan yang lebih utama. Tapi Paulus bicara bahwa saya dan saudara harus berusaha untuk memperoleh. Ada gereja yang sudah tidak mau lagi doa 10 malam penantian Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak usah dinanti-nantikan, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu benar. Terus saya belajar sejarah Pentakosta yang terjadi di Jalan Azusa Street tahun 1906. Itu dimulai dari mereka berusaha mencari, berusaha meminta supaya diperlengkapi dan Roh Kudus dicurahkan. Dari situlah gerakan Pentakosta. Artinya usaha itu penting, dan Paulus bilang kita harus berusaha. Dan ini sesuatu yang Alkitab ini. Sekalipun saya menyadari bahwa kadang-kadang doa 10 malam menjadi tradisi saja, ya, tidak lagi menjadi sesuatu yang spesial. Karena memang kadang-kadang kita yang melakukan itu karena program gereja, tidak lagi ada kerinduan, ada rasa lapar dan haus akan Tuhan di situ. Harusnya tidak boleh. Tapi saya percaya Paulus mendorong kita untuk kita berusaha, terus bertumbuh, berusaha. Semua saudara, pelayan-pelayan di tempat ini berusaha untuk betul-betul saudara dipenuhi oleh Roh dan berbicara bahasa Roh, ya. Karena itu sesuatu yang penting. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu apa yang terjadi di Korintus yang kita sedang belajar. Nah, mari kita akan lihat apa yang terjadi di gereja yang saya sebut sebagai gereja masa kini, yang kadang-kadang mungkin kita juga bertanya-tanya, ya. Tetapi karena ini pekerjaan doa, kadang-kadang kita malu bertanya juga. Tapi saya percaya bahwa kita perlu mengerti dengan baik
supaya kita tidak ragu. Ya. Namanya kita lihat yang berikut, yaitu polemik bahasa roh. Yang kedua, polemik bahasa roh dalam gereja masa kini. Ya, saya buat dalam bentuk pertanyaan. Ya, yang pertama, bahasa roh kok hanya 1-2 kata. Ya, itu sebabnya orang suka yang anti bahasa roh. Apa ini? Uraba-raba. Ya. Nah, saudara, ini kan bahasa. Apakah memuji Tuhan itu bisa dalam 1-2 kata? Pertanyaan. Bisa nggak? Bisa. Kalau saudara berkata Allah dasar, ya, di dalam satu bahasa yang rumit. Contoh sederhana saja. Orang saudara kita musik suka bilang Allah Akbar. Kita curi dalam kisah para sungguh karena itu disebut mereka dari Arab juga kan, orang-orang Arab. Bukan ada yang bilang Allah Akbar. Itu bahasa Arab. Ya. Tapi tidak bisa. Terus dia bicara satu bahasa. Yang hanya dua kata yang saudara katakan saudara berkata Allah itu tidak dalam bahasa. Contohnya bahasa yang sudah tidak belajar. Misalnya bahasa Eropa Timur. Bisa? Bisa. Saya waktu kuliah, saya punya teman satu, anaknya pintar, anaknya sangat kritis. Ya, saya teman baik. Kami di kelas punya teman satu suka bahasa roh hanya 2 kata itu. Dia pulang-pulang kalau menyebabkan bahasa roh 2 kata itu. Ya, dia juga mempertanyakan seperti pertanyaan saya. Ya, bahasa roh hanya 1-2 kata. Jadi satu waktu dia pergi ke perpus di Malang, itu perpustakaannya besar kan. Dia cari buku kuno dan dia pintar bahasa Inggris. Waktu dia baca, dia aneh karena waktu dia baca buku itu ada kata-kata yang bahasa kuno. Dan waktu dia membaca kata-kata itu, dia ingat kata-kata ini yang itu kita punya teman yang suka ucapkan di dalam doa. Kata-kata yang memuliakan Tuhan. Jadi artinya kalau saudara punya bahasa roh 1-2 kata, nggak usah kita punya 1-2 kata. Nah kalau kata-kata itu Allah tidak segala, tapi dalam bahasa yang lain. Ya. Saya sudah bilang di sini kan, ada seorang hamba Tuhan ini semula itu kadang-kadang teringat tapi lupa. Ada seorang penginjil tua di sidang jemaat Allah, dia suka ke pedalaman. Satu waktu dia pergi di pedalaman, dan waktu dia masuk di situ pedalaman itu dia kaget karena mereka bicara seperti apa ya, mendesik. Jadi dia kaget, ini di pedalaman itu. Dia ingat, dia pernah pelayanan di satu daerah. Kudus selama mereka, ini kan bahasa seperti itu. Dulu dia bikin masalah, kan betul-betul. Ya, hari itu sudah sampai 2 kata bukan menjadi masalah. Kenapa? Karena dengan jelas juga dalam 1 Korintus 14 ayat 2, Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau saudara masih punya bahasa roh cuma 1-2 kata, jangan merasa cuma 1-2 kata, tetapi juga harus bertumbuh. Amin. Harus minta sudah Kudus lawak lebih lagi bertumbuh. Biarkan lidah, mulut dan lidah dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, karena saudara-saudara banyak bahasa yang kita sebenarnya tidak tahu. Saya coba untuk melihat di Google, saudara. Dikatakan bahwa berdasarkan halaman UNESCO itu
ada terdapat 6.700 bahasa yang diujar penduduk dunia. Bayangkan saudara, ada 6.000 bahasa. Saya orang Rote dari timur, suku Rote. Kalau tidak salah dalam suku Rote sendiri kami ada suku dalam istilah, suku di dalam suku, artinya suku Rote tapi di dalamnya ada suku lagi. Dan seperti saya ada Dengka. Ya. Kalau orang Halmahera mungkin hanya ibu tua. Kami itu pulau kecil itu saja ada belasan dan ada suku Rote yang kami tidak tahu bahasa mereka. Bahasanya beda. Ya. Bukan dialek saja beda. Saya dengar kalau orang selalu bicara, orang Tobago bisa mengerti kadang-kadang. Tapi di daerah saya itu cuma satu suku kecil, di dalam suku itu banyak lagi, banyak bahasa. Jadi bayangkan ada 6.000. Jadi kalau orang bicara satu dua kata sudah tidak mengerti, kan bilang, itu bukan bahasa kok. Dia ada keselek apa? Itu sedang kerja buat dia berhidup. Amin. Yang penting tadi saya bilang, karena atur, ketik, sopan, ya, iya kan? Dan saudara juga tidak perlu malu, karena itu sedang mengalami sesuatu yang datang dari Roh Kudus, ya. Nah ini yang orang sering pertanyakan, kenapa sih bahasa aku cuma satu dua kata? Bagi saya, kalau saudara mengerti kata dalam pengertian mengerti bahasa, sudah tidak perlu mempermasalahkan. Kan satu dua kata juga kalau itu memuliakan Tuhan. Kalau sedang berkata Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku penyembuh, Allahku penyembuh, sudah melarang? Tidak boleh. Iya kan? Kan dengan jelas di pasal 2 dikatakan bahwa mereka memuji Allah di dalam bahasa-bahasa yang lain. Artinya memuji Allah itu tidak bisa satu dua kata. Apa perlu satu paragraf? Satu bab? Tidak, satu dua kata bisa. Karena itu sebelum saya tidak ada masalah kalau satu dua kata. Yang kedua, bahasa rokok sama. Ya. Nah memang ini perlu nanti kita lihat. Tapi orang mempermasalahkan kok kenapa sih bahasa rokok sama? Ya. Orang bule bahasa rokok sama dengan bahasa kita. Saya pikir kalau masalah bahasa, saudara, kalau orang juga mengerti tentang bahasa, kalau saudara teliti dengan baik, berapa banyak sih orang di dunia ini menggunakan bahasa yang sama? Saya coba juga lihat di Google, saudara. Di situ dikatakan perkiraan waktu Almanak 2005. Itu bahasa Mandarin saja dipakai oleh 874 juta. 874 juta orang di dunia pakai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Bahasa Inggris 514 juta. Ya. Bahasa Hindustan 496 juta. Ini mereka survei, ya, bukan perkiraan. Ya. Nah, sederhana saja. Kita di Indonesia, penduduk Indonesia mungkin sekarang terlalu kan 270 juta kan? Itu mungkin di yang lalu, ya, beberapa tahun lalu. Tapi sekarang bisa 300 juta apa? Nah pertanyaannya, kenapa sih banyak orang Indonesia pakai bahasa Indonesia? Bisa 200 juta? Saya pikir bisa. Ya. Terus kalau saudara lihat di satu gereja ada 10 orang bahasa sama, saudara anggap itu sesuatu yang aneh. Saya pikir bahasa tidak menjadi masalah. Kalau ada 10 orang memuji Tuhan dengan bahasa yang sama, kenapa jadi masalah? Tapi saya tahu orang mempermasalahkan ini. Bahasa rokok sama, bisa saja sama. Kenapa kita mempermasalahkan? Nanti kita akan bicara soal hal yang lain ya. Nah yang ketiga,
Ada orang yang mempermasalahkan bahasa roh. Mereka berkata bahasa roh kok dinyanyikan. Jadi mereka merasa bahwa bahasa roh itu hanya boleh bicara, jangan dinyanyikan. Nah bagi saya orang yang berkata begitu pun orang yang tidak baca Alkitab. Karena Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Coba satu baca. 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. Mari dapat. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Iya, Paulus dengan jelas, aku akan memuji dengan roh. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saudara bisa menyanyi di dalam roh, berbahasa sambil menyembah Tuhan ini. Kalau saudara kembali kepada perjanjian lama, orang berbuat saja itu diiringi musik. Ya, tapi tidak ada masalah. Kenapa kita permasalahkan? Tapi ada yang bermasalah. Ada pendeta yang bicara kepada saya, kok bahasa roh dinyanyikan? Nah, yang keempat saudara-saudara adalah polemik dalam gereja sekarang. Ini bukan baru, saudara. Beberapa tahun yang lalu kami masih di Jawa itu sudah ada pertanyaan bahasa roh kok diajar. Nah, ada beberapa gereja yang mengajar bahasa roh. Jadi orang diminta untuk catat, kemudian pendetanya pilih ikuti. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Ini tidak kita lihat. Paulus dengan jelas bicara dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Paulus dengan jelas berkata 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Paulus berulang-ulang bahwa kepada seorang roh memberikan karunia, memberikan kuasa, memberikan karunia, memberikan karunia. Artinya bahasa roh itu datang dari Roh Kudus, tidak boleh diajar. Tidak boleh diajar. Tetapi saya ingin supaya kita menjaga dalam pengertian pelayanan kita. Ya. Apa yang perlu dijaga? Kita harus berhati-hati karena ada orang-orang juga yang latah. Sudah mengerti latah ya? Ikut-ikut. Ya. Ya. Saya waktu menulis ini saya ingat ada cerita lucu katanya, ada satu gereja Pentakosta di Jawa. Ya, gembalanya suka doa pagi. Ya. Jadi kalau gembala sudah duduk di gereja mulai menyembah Tuhan, dia mulai berdoa, dia haleluya, haleluya, dia kayak tarik-tarik gitu. Jadi semua jemaat juga haleluya, haleluya. Jadi satu waktu hampir semua ikut. Kemudian satu waktu orang tanya, gembala minta maaf, kenapa tiap kali panggil gembala kalau doa kok bisa haleluya, haleluya. Ini jemaat semua ikut-ikut. Gimana mau sadar? Dia bilang, ya ampun, kenapa nggak ikut? Saya begitu bisa menjadi palsu atau palas. Tiap kali saya bilang haleluya, saya bertarik. Itu bukan Roh Kudus, bukan itu. Nah ini kan, kadang-kadang kita pikir, ya karena dia diurapi Tuhan, dia bikin apa? Itu pekerjaan Roh. Nah ini kita latah itu, nggak boleh. Ya, jadi dalam gereja kita juga harus hati-hati karena ada orang-orang yang latah. Ya, itu sebabnya dianjurkan untuk saudara hati-hati membimbing orang, mendoakan orang, apalagi sedang menunggu dipenuhi roh. Ya, kalau saudara kalau tidak hati-hati, akhirnya dia tidak sadar dia ikut saudara. Bukan dia
Dia ikut saudara. Apalagi kalau dalam ibadah, kemudian saudara dengan semangat berkata, mari, ya, saudara ikuti saya. Nah, kata ikuti saya ini kan itu bahaya. Nah, jangan kau ikuti karena pendeta bahasa, kau ikuti dia. Benar, ya. Kalau saudara dalam hal menyembah dalam roh, saudara harus bicara. Jadi saudara sebelum saudara bilang ikuti, saudara kita ikuti saya itu juga dari saya saja. Saudara harus bilang bahwa saudara yang sudah dipenuhi roh dan berbicara dalam bahasa roh, silakan berbicara dalam bahasa roh. Mulai berbicara dalam bahasa roh. Ya. Karena kalau ikuti saya, ya, dan kalau dipakai lagi hitung 1, 2, 3, nah ini. Ya. Nah ini penting saudara, supaya orang jangan kemana gereja aneh, ya, gereja mengajar bahasa roh. Kita harus jaga, ya, supaya gereja kita betul-betul terus berjalan di dalam apa yang Roh Kudus mau. Karena sudah pasti Roh Kudus dalam pengertian dia memberikan kepada orang bahasa roh, dia akan berikan. Amin. Tidak perlu pancing, tidak perlu paksa, tidak perlu dorong. Ya. Ada waktu tuh, nanti kita akan lihat lebih jauh. Tetapi yang pasti saudara, ini perlu supaya saya dan saudara berhati-hati, ya, sehingga tidak terjadi ada kesempatan untuk orang menuduh kita. Yang berikut, saudara, yang kelima, apakah ada bahasa roh yang berasal dari setan? Ya. Saya ingat, saya nonton itu satu video dari Merlato, dia berkata bahwa ada orang yang berbahasa roh kemudian direkam dan mereka coba untuk meneliti itu bahasa apa. Ya. Dan waktu mereka meneliti, saudara, ditemukan bahwa itu ada bahasa dan kata-kata yang berisi pengucapan terhadap Tuhan. Artinya bisa saja. Itu sebabnya Paulus menasihati kita supaya kita berhati-hati, supaya kita berjaga-jaga, saudara-saudara. Tetapi yang paling penting, ya, bagi saya adalah seorang gembala seperti apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Secara khusus yang tadi saya sudah sedikit, yaitu seorang pemimpin harus punya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk beda-bedakan. Ini dia sedang bicara bahasa roh ini berasal dari Roh Kudus atau tidak. Ya. Karena kita bisa rasa, ya, kita bisa tahu. Kalau kita sebagai pemimpin yang sudah dipenuhi oleh roh, kita tahu ini penunggulan diri, ya, ini datang dari setan atau tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya tadi dari awal saya sudah bilang bahwa ada tuduhan buat kita sebagai orang Pentakosta bahwa bahasa roh yang ada di dalam gereja Pentakosta itu dari setan, itu karena kerasukan kesurupan setan. Bagi saya tuduhan ini harusnya dibuktikan. Yang pertama adalah kalau saudara berkata bahwa bahasa roh yang ada dalam kelompok Pentakosta karismatik itu berasal dari setan, nah bahasa roh yang asli yang mana? Karena biasanya orang-orang yang tuduh itu orang lain tidak berbahasa roh. Boleh tanya? Karena bahasa roh ada dari dalam kita. Kalau saudara bilang kami berbahasa roh palsu, terus yang asli mana? Nah faktanya kamu sendiri tidak berbahasa roh. Masa kamu bilang, contoh ya, orang bilang, ngana pakai cincin ini, kamu punya cincin itu imitasi, ya, tanya, terus yang asli mana? Dan seperti ini. Kan kalau untuk membuktikan yang palsu itu harus ada yang asli kan? Nah kalau sudah menuduh kami Pentakosta, ya, karena saya akan
seperti di YouTube. Kalau saudara menurut kami Pentakosta, berbahasa roh itu dari setan, ya, berasal dari setan, kesurupan setan. Terus bahasa roh yang asli mana? Ya, kenapa kamu tidak berbahasa roh? Padahal itu sesuatu yang alkitabiah. Itu adalah bagian dari yang Yesus bicarakan, yang saya sebut sebagai bagian amanat Allah. Mereka akan membicarakan bahasa-bahasa yang baru. Artinya saya dan saudara tidak boleh cepat menghakimi bahasa. Saudara harus membuktikan, jangan sampai kita sedang melakukan sesuatu yang salah, yang melawan Tuhan. Ya. Ada nasihat yang baik. Nasihat ini gambarannya seperti begini. Ada bayi, saudara-saudara. Mungkin saudara punya bayi. Saudara ingin mandikan bayi saudara di bak mandi. Ya. Saudara bekas mandi bayi di bak mandi. Waktu saudara sudah isi air, waktu saudara ambil bayinya, begitu datang, waktu saudara taruh bayi itu di bak mandi, ya. Waktu saudara taruh bayi di bak mandi, saudara lihat, ada banyak kotor, ya. Yang saudara harus lakukan apa? Ambil baknya dengan bayi dengan air satu kali, buang semua dari bayi yang ada. Nah, yang saudara harus lakukan, ambil gayung, ambil kotorannya, buang kotoran. Bayinya tetap harus ada di situ. Pekerjaan roh pun seperti itu. Pasti ada sesuatu yang setan bisa susun. Nah, mungkin ada orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Ya, itu sebabnya saudara, penekanan terhadap buah roh itu penting. Karena begini, kalau saudara sendiri tidak bertobat, tiap kali ibadah bahasa roh paling besar, sekarang jadi batu sempurna. Ya. Artinya kita tidak sempurna. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Sehingga dalam manifestasi karunia roh yang ada dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita menjadi berkat. Amin. Nah, kembali kepada apa yang saya sedang bicarakan. Jadi orang-orang yang luar Pentakosta karismatik, mereka karena ada bahasa roh dari setan, mereka buang sekaligus dengan Roh Kudus satu kali. Kasarnya kan begitu, harusnya tidak boleh. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita sadar bahwa Roh Kudus masih terus bekerja. Dan saya dan saudara sebagai orang percaya harus terbuka kepada pekerjaan roh, ya. Jangan kita antipati dengan pekerjaan roh. Kita menolak pekerjaan roh, kita anti terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita terbuka, kita ikut untuk mengawasi, menolong, sehingga gereja terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ada sesuatu yang juga saya perhatikan, saudara-saudara, harus dimengerti bahwa di dalam Alkitab itu ada petunjuk bahwa yang berikut, saudara-saudara, yang ketiga besar, yang ketiga adalah dua jenis bahasa roh di dalam Alkitab. Ya, dua jenis bahasa roh dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, bahasa roh sebagai bahasa doa. Sebenarnya tadi kita sudah baca ayatnya 1 Korintus 15 ayat 2. Di situ dikatakan 1 Korintus 15 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh di sini adalah bahasa doa. Ini adalah bahasa doa. Nah, kalau bahasa doa dia sedang berkata-kata rahasia kepada Allah, Paulus kasih bilang rahasia. Artinya ini sesuatu yang secara pribadi dengan Tuhan. Yang mungkin sedang ada pergumulan, dan mungkin saudara, contohnya saudara ada hidup dalam kekurangan, dan saudara menyembah Tuhan, dan Roh Kudus penuhi saudara, dan saudara mulai berbahasa roh. Ternyata kata-kata itu kata-kata profetik.
kalau saudara kurang, saudara sedang berkata-kata, Allah kelimpahanku, Allah kelimpahanku, Allah kelimpahanku. Orang lain tidak mengerti. Saudara sedang berbicara rahasia dengan Allah. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 26, Roma 8 ayat 26, Paulus berkata begini, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ada momen di mana penyembahan kita, persekutuan kita, baik pribadi, baik itu dalam ibadah umum, persekutuan bersama, saudara mulai menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Saudara sedang mengungkapkan keluhan-keluhan. Hanya Allah yang tahu. Dalam bagian lain, Paulus bicara tentang bahasa malaikat. Ada satu bahasa yang lain. Artinya, saudara, ini adalah bahasa orang yang disebut dengan bahasa roh pribadi untuk kepentingan pribadi. Yang lalu saya sudah bahas untuk membangun diri. Jadi bahasa roh itu untuk membangun diri. Menurut saya dan saudara, ya. Nah, yang kedua, dua jenis bahasa roh itu, yang kedua adalah bahasa roh untuk ditafsirkan dan membangun jemaat. Nah, sekali lagi, perhatikan bahwa Paulus dalam 1 Korintus lebih banyak fokus kepada masalah di dalam pertemuan jemaat. Itu sebabnya dia menekankan dalam pertemuan jemaat itu yang lebih penting bahasa roh itu ditafsirkan untuk membangun jemaat. Tetapi dia berkata jangan melarang orang berbahasa roh. Mungkin itu bahasa roh untuk membangun diri sendiri, berkata-kata hal-hal yang rahasia kepada Allah. Jadi di sini perlu ada pengertian yang benar supaya saya dan saudara tidak salah mengerti. Kata membangun dalam bahasa Yunani yaitu oikodomai. Oikodomai adalah tindakan seseorang yang mendorong pertumbuhan orang lain dalam kekristenan, kebijaksanaan, kesalehan, kebahagiaan, kesucian. Saya percaya ini juga dalam hal bahasa roh untuk membangun diri sendiri pun demikian. Kalau sudah membangun kebijaksanaan, kesalehan, kebahagiaan, kesucian, karena kita terus harus bertumbuh. Bahasa roh jangan hanya di ibadah, dalam doa pribadi saudara, dalam penyembahan saudara. Di mana sekali lagi yang penting jangan menjadi batu sandungan. Jangan ada baju ikan di FTJ, ada orang datang yang ke gunung kemudian saudara bahasa roh di situ. Ya. Kan kalau saudara di dapur lagi goreng ikan, kemudian saudara menyembah Tuhan dan saudara berbahasa roh, bagi saya tidak ada yang salah. Ya, di mana? Selama kita tidak menjadi batu sandungan. Ya, itu sesuatu yang penting. Nah, saudara juga harus mengerti bahwa di dalam kekristenan, secara khusus kelompok Pentakosta Karismatik itu sebenarnya ada dua kelompok. Ya, yang pertama adalah kelompok yang menganggap bukti fisik orang dipenuhi roh itu adalah bahasa roh, dan itu adalah kelompok kita. Kita sebagai orang Pentakosta percaya bahwa bukti fisik seorang dipenuhi roh adalah bahasa roh. Pertanyaan yang seringkali ditanyakan, terus bagaimana Pak Pendeta dengan orang yang tidak bahasa roh? Apakah ada Roh Kudus? Ada. Nanti kita akan belajar tentang yang di bawah ada khusus. Ya. Tetapi begini saudara, kita kenapa orang Pentakosta punya pegangan prinsip itu? Nanti ada kelompok kedua. Kenapa orang Pentakosta berpegang ini? Karena orang Pentakosta melihat dari Injil-Injil kemudian kisah Rasul pasal 2. Kalau saudara perhatikan dengan jelas bahwa di dalam Injil waktu Yesus ada, itu murid-murid juga sudah dipakai Tuhan kan? Pergi 70 murid pergi memberitakan Injil,
Mereka lihat setan seperti api yang jatuh ke bumi, ya. Sudah ada pekerjaan roh di situ. Tetapi kenapa Yesus ini pegangan kita sebagai orang? Kenapa Yesus menyuruh untuk menanti? Ya waktu dia mau terangkat, sehingga itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah itu menjadi pegangan. Kemudian kalau kita lihat murid-murid yang ada di Efesus, di situ dikatakan bahwa mereka dipenuhi roh. Kemudian orang-orang Samaria dipenuhi roh. Ya, itu menjadi dasar dari kelompok Pentakosta yang berpegang bahwa kalau orang berbahasa, orang dipenuhi roh, dia harus berbahasa. Ya, tapi kita tidak boleh menghakimi buat saudara kita yang belum berbahasa roh. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Jadi ini kelompok pertama. Jadi kita berpegang kepada ini. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok yang disebut kelompok karismatik. Itu secara khusus mulai muncul tahun 1960. Kelompok karismatik muncul. Kelompok itu menganggap bahwa ya orang waktu percaya Tuhan itu sudah dipenuhi roh. Ya. Jadi tidak perlu harus bukti fisik bahasa roh. Nah, bagi saya kita tidak perlu saling menghakimi, ya, satu dengan yang lain. Mereka percaya bahwa waktu orang berjumpa dengan Yesus, terima Yesus, mereka sudah dipenuhi roh. Kalau kita berpegang bahwa orang yang dipenuhi roh harus berbahasa roh, itu pegangan kita sebagai orang Kudus. Tetapi kita tidak boleh berkata bahwa orang yang tidak berbahasa roh tidak ada Roh Kudus. Itu tidak tepat. Karena orang bisa percaya Yesus. Dalam bagian lain yang begitu Paulus berkata bahwa tidak mungkin orang bisa berkata terkutuklah Yesus. Ya, kalau dia dipenuhi roh. Ya, tidak mungkin. Artinya saya dan saudara, kami juga sadar bahwa ada banyak pandangan di luar sana, tetapi sebagai orang percaya kita saling menghormati. Nah tadi saya sudah berkata kepada saudara, bagaimana dengan mereka yang dipakai Tuhan tetapi belum berbicara dengan bahasa roh? Ya, yang pertama orang bisa sudah percaya dan dipakai Tuhan tetapi belum berbahasa roh. Perhatikan di dalam Yohanes 20 ayat 22. Ya, ini kan belum hari Pentakosta, belum pencurahan roh. Tapi dalam Yohanes 20 ayat 22 di situ dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia maksudnya Yesus menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jadi di sini Yesus sudah berbicara tentang menerima Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang tadi saya sudah katakan, orang yang sudah percaya Yesus, terima Yesus, bertobat, itu sudah pasti pekerjaan roh. Karena itu di Alkitab sebelum Kisah Rasul pasal 2, Yesus sudah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Kemudian yang berikut, baptisan roh dengan berbahasa roh adalah baptisan kuasa. Karena Yesus dengan jelas bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya begini, saudara, dalam perjalanan rohani kita, Roh Kudus itu terus bekerja. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 47, ya sungai itu, ya dia mulai di mata kaki, ya kemudian di lutut, kemudian di pinggang, kemudian berenang-renang. Ya, beberapa penafsir setuju bahwa itu gambaran, khusus kita orang Pentakosta, itu adalah gambaran dari pekerjaan roh. Ya. Jadi artinya mungkin sekarang saudara ada di sini belum berbahasa roh. Itu bukan berarti saudara tidak ada Roh Kudus. Kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, itu pekerjaan roh. Saudara sudah hidup dalam pertobatan, itu pekerjaan roh. Tapi saudara harus bertumbuh. Ya, bagaimana? Ya, ada orang-orang yang sudah berkhotbah tapi belum berbahasa roh. Biarkan mereka bertumbuh. Kita tidak boleh menghakimi. Dia belum bahasa roh, dia nggak boleh khotbah. Enggak. Dalam sejarah gereja itu ada banyak
orang yang tidak berbahasa Batak dipakai Tuhan. Itu hak Tuhan, bukan hak kita untuk menghakimi. Ya, artinya saya dan saudara orang Pentakosta mengikuti apa saja yang kita katakan. Ya, karena kita menunjukkan itu dengan jelas bahwa setelah ya Yesus naik ke surga baru ditunjukkan dengan jelas tentang baptisan kuasa, yaitu bahasa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, masih ada. Yang berikut adalah yang paling penting adalah buah roh. Saya tidak mengecilkan bahasa roh, tetapi berhati-hatilah di dalam mengejarkannya, dan kita lupa dengan buah roh. Ya, karunia bisa membuat kita menjadi sombong. Ya. Tetapi kalau kita sudah dipakai Tuhan dengan karunia roh, kemudian kita memiliki buah-buah roh, ini sesuatu yang luar biasa. Dan buah roh itu jelas, saya pikir sudah tahu, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini penting. Karena orang bisa berbahasa roh paling besar di dalam gereja, tapi dia orang yang tidak menguasai diri. Dia bukan orang yang penuh dengan sukacita. Dia tidak sabar, dia tidak murah hati, dia tidak setia. Apa gunanya bahasa roh kalau kita tidak menunjukkan bahasa? Yang terakhir, bagian yang kelima. Nah saudara, orang Pentakosta terus berpegang bahwa bahasa roh itu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus masih memberikan kepada kita bahasa. Kita tidak boleh menghakimi orang yang berbicara dalam bahasa roh. Kita tidak boleh melarang. Kita harus terus mengejar pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus terus bertumbuh dalam penyembahan dalam bahasa roh kita. Kenapa saudara-saudara? Karena sejarah membuktikan itu. Gereja-gereja lain boleh menghakimi bahwa kita sesat, kita aneh. Ya. Tetapi yang paling penting saudara-saudara, yang tadi saya sudah sebut sebagai buah. Tapi mari kita lihat yang kelima, yang saya sebut dampak pekerjaan roh dan bahasa roh dalam gereja Pentakosta dan karismatik. Itu dibuktikan dalam sejarah. Nah, saudara, yang pertama adalah apa yang disebut dengan saya sebut sebagai adanya pertumbuhan rohani yang jelas. Kalau saudara perhatikan Alkitab dengan jelas, orang-orang Yahudi, ya, para pemimpin agama Yahudi sendiri melihat ada perbedaan yang jelas dalam kehidupan murid-murid Yesus yang adalah para nelayan, orang-orang yang kasar, hidup sebagai nelayan. Ya, pada zaman itu dianggap pekerjaan yang kasar. Saudara, para pemimpin agama dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 8, di situ dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan roh, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Kita lompat ayat 12, 1 Petrus 4 ayat 12, 13. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang-orang yang biasa yang tidak terpelajar era mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kenapa saya ingin menunjukkan ini? Ini bukti bahwa pekerjaan roh, kepenuhan roh dengan bahasa roh itu memiliki dampak. Kalau saudara lihat di sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus adalah orang yang penakut, hanya perempuan saja yang menyangka Yesus. Petrus adalah orang yang seringkali mengecewakan Yesus. Tapi waktu Alkitab mengatakan bahwa dia dipenuhi roh, yang berdiri dan berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Yang luar biasa. Seorang penakut yang mengecewakan Tuhan, menyangka Yesus, menjadi pribadi yang luar biasa.
Saya percaya, mungkin ada orang bilang, Pak Pendeta saya belum berbahasa, tapi saya berapa orang diberkati, puji Tuhan. Artinya kalau itu dipenuhi lebih dasar lagi. Jangan berhenti. Buka hatimu kepada Tuhan, buka. Ya, serahkan sungguh-sungguh. Saya tidak mengatakan itu berarti belum sungguh-sungguh, tidak. Karena kita harus berusaha seperti Paulus katakan. Ya. Bukti bahwa saya tidak mengatakan bahwa Pentakosta sempurna, tapi kita orang Pentakosta menunjukkan buah. Ya, maaf dibandingkan dengan gereja lain. Mungkin orang kalian aneh-aneh, kalian sesat, bahasa rohani. Kita menunjukkan kekuatan, kita menunjukkan buah, kita menunjukkan hal-hal yang berubah dalam hidup kita. Ya, lihat Petrus. Ya, dan Yohanes itu orang-orang yang tidak terpelajar. Ya, tapi mereka luar biasa berani. Bahkan kalau saudara lihat tadi di dalam ayat 1 Korintus Kisah Rasul 4 ayat 12, ini pernyataan yang dalam sekali. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini pernyataan luar biasa. Saya percaya ini bukan pernyataan sembarang. Ini pernyataan orang yang dipenuhi roh, menunjukkan buah roh, menunjukkan kemajuan. Itu sebabnya orang Pentakosta harus bertumbuh. Ya. Saya tahu orang yang suka bilang kita orang Pentakosta bahasa roh itu kerasukan setan. Dia KKR di daerah-daerah, justru orang Pentakosta yang topang di KKR. Mana orang lain yang topang? Mungkin sudah, ini pernah datang di akhir lampu. Dia datang di akhir lampu sih orang Pentakosta. Dia datang di mana-mana orang Pentakosta yang siapa di PKKR. Tapi dia bilang orang Pentakosta kerasukan setan. Yang aneh, bilang orang Pentakosta kerasukan setan, tapi dia pakai orang Pentakosta untuk. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, begitu sih. Artinya saudara, yang bukti bahwa di mana-mana kalau orang-orang Pentakosta yang sungguh-sungguh dengan Tuhan menunjukkan perbedaan. Bukan saja kita ribut dengan bahasa, tapi kita membuktikan kita berbeda, bertumbuh, tidak sempurna. Ya, yang kedua, saudara-saudara, adanya pertumbuhan gereja yang luar biasa dan itu sudah diteliti. Ya, gereja Pentakosta itu dimulai di tadi saya bilang di Azusa Street atau Jalan Azusa, ya, di Topeka, Kansas, di Jalan Azusa. Ya, itu sudah dimulai tahun 1906. Jadi Pentakosta dimulai 1906. Ya. Tetapi dalam penelitian dan data yang disampaikan oleh seorang teolog Injil yang terkenal bernama Peter Walkman, dia mengatakan bahwa orang Pentakosta sekarang merupakan kelompok kedua terbesar di dunia setelah Katolik. Jadi mengalahkan teman-teman kita dari Protestan yang sudah beberapa ratus tahun. Kalau Protestan dimulai dari reformasi oleh Martin Luther, artinya sudah sekitar 400 tahun lebih. Tapi orang Pentakosta sedang berkembang luar biasa di dunia. Dan saya percaya itu buah dari pekerjaan roh, buah dari penyembahan di dalam roh dan berbahasa roh. Saya tidak mengatakan berbahasa roh benar orang, tidak. Tapi saya percaya itu pekerjaan roh. Jadi gereja Pentakosta bukan sekedar kelompok yang aneh, tapi telah membuktikan diri yang menjadi kelompok kedua terbesar di dunia sekarang. Padahal gereja Pentakosta baru 100 tahun. Jadi kita harus bangga bahwa pekerjaan roh mengubah kita. Pekerjaan roh menyelamatkan banyak orang. Dan Tuhan masih terus bekerja. Di dalam seminar saya yang lalu, ya, saya berkata saudara-saudara bahwa
Kita belum ada di hujan akhir. Maksudnya kita sedang menunggu hujan akhir. Artinya nanti hujan akhir akan menjadi luar biasa. Saudara-saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan mencurahkan rohnya luar biasa. Karena apabila Roh Kudus datang, Dia mengubah kita menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang dahsyat di hadapan Tuhan. Saya akan mengakhiri dari waktu saya tulis ini, saya teringat akan kisah Benny Hinn. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak dipenuhi roh berarti tidak berarti kita sempurna. Kita bisa salah, karena itu kita harus introspeksi diri. Ya. Tapi saya ingin ceritakan tentang kisah Benny Hinn. Benny Hinn adalah seorang anak yang lahir gagah. Ya. Dia tidak pandai bicara, dia kaya, dia rendah diri, dia pemalu. Tetapi dalam kisah hidupnya, satu waktu dia ikut KKR dari seorang penginjil wanita bernama Kathryn Kuhlman. Hadir dari saudara bisa cari di YouTube, ada video lama masih hitam putih. Kathryn Kuhlman. Dan dalam KKR itu dia maju dan dia didoakan oleh Kathryn Kuhlman dan terjadi impartasi roh. Dia dipenuhi roh. Ya, dan sejak saat itu Roh Kudus menguasai dia dan pulang. Dan di kamarnya dia menyembah Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara yang luar biasa, seperti lidahnya terlepas. Dan mulai saat itu dia dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak hal yang Roh Kudus ingin kerjakan dalam hidup kita, yang ingin kerjakan dalam hidup saya. Roh Kudus belum berhenti, tapi Dia mau supaya kita terbuka. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu seperti air. Air itu mengalir ke tempat yang rendah, ke tempat yang terbuka. Makin saudara rendah, merendahkan diri, merendahkan hati, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, membuka diri, air itu akan terus mengalir dalam hidup saudara. Air itu akan terus memenuhi saudara, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.